Pada video kali ini kami akan memaparkan presentasi kami dalam pemenuhan tugas sistem instrumentasi dengan dosen pembimbing Ibu Santi Febri. Adapun judul dari presentasi yang akan kami sampaikan yaitu Smart Stick untuk penyandang tunanetra berbasis suara yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan sensor proximity. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Yufiltros Shimamura dengan NIM 14S18006, yang kedua Sheila Simangunsong dengan NIM 14S18005, dan saya sendiri David Sinaga dengan NIM 14S18039. Kita masuk kepada pendahuluan. Penyandang tunanetra mempunyai keterbatasan dalam beraktivitas, di mana mereka harus berdiam diri di rumah karena tidak dapat leluasa berjalan karena penglihatan mereka. Mereka tidak bebas bepergian kemana saja. Walaupun mereka mempunyai alat bantu, namun kegunaannya terbatas, sehingga diperlukan adanya sebuah stick yang canggih, di mana stick tersebut dapat mendeteksi benda yang ada di depan para penyandang dengan berbasis suara dan bunyi. Stick ini bukan hanya mendeteksi benda saja, namun juga dapat mendeteksi lubang, dengan dilengkapi sensor yang akan ditempelkan pada stick yang akan digunakan. Karena stick ini berbasis suara, maka sebagai penerima sinyal, suara akan digunakan headset yang berjenis earphones. Nah, cara kerja dari earphones ini adalah dengan menggunakan media Bluetooth yang sudah tersedia fiturnya pada smart stick tersebut. Smart stick ini prinsipnya sama seperti alat elektronik lainnya dengan menggunakan sumber daya baterai. Maka dengan alat bantu smart stick ini, penyandang tunanetra akan lebih leluasa berpergian karena smart stick ini dapat memberitahukan benda penghalang atau lubang dalam jarak 1 meter, sehingga mereka akan lebih berhati-hati. Adapun tujuan dari pembuatan alat ini yang pertama, sebagai alat bantu bagi penyandang tunanetra dalam berjalan dan dapat berpergian kemana saja. Dan yang kedua, sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah sistem instrumentasi. Nah, alat kami memiliki batasan masalah. Yang pertama, belum dapat mendeteksi benda, penghalang, atau lubang dalam jarak lebih dari 1 meter. Dan yang kedua, belum dapat mendeteksi lubang yang kecil atau lubang yang besar. Yang ketiga, alat kami belum dapat mendeteksi manusia. Hanya benda mati saja seperti batu, kayu, dan mobil. Yang keempat, alat kami menghasilkan bunyi deteksi yang terbilang cukup kecil. Yang kelima, alat kami masih menggunakan sumber daya baterai. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik yang mempunyai daerah frekuensi di atas kemampuan manusia, yaitu di atas 20 kHz. Karena frekuensinya yang tinggi, gelombang ini lebih mudah diarahkan daripada gelombang yang berada di bawah daerah frekuensinya. Gelombang ini juga biasa digunakan dalam aplikasi pengukuran jarak. Jenis sensor yang digunakan adalah sensor jarak ultrasonik berjenis HCSR04, di mana sensor ini dapat mendeteksi jarak dengan memancarkan gelombang ultrasonik sebesar 40 kHz selama mikrosekund. Sensor HCSR04 terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 kHz, sebuah speaker ultrasonik, dan sebuah mikrofon ultrasonik. Speaker ultrasonik mengubah sinyal 40 kHz menjadi suara sementara mikrofon ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi pantulan suaranya. Sensor HCSR04 mendeteksi jarak objek dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik sebesar 40 kHz selama T-burst. Kemudian mendeteksi pantulannya. Sensor ping memancarkan gelombang ultrasonik sesuai dengan kontrol dari mikrokontroler pengendali. Kemudian ada Arduino Uno. Arduino adalah sebuah board yang mempunyai ukuran kecil yang dirancang berdasarkan Atmega 328 atau Atmega 168. Board ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki port untuk DC power dan bekerja hanya dengan kabel mini B USB. Pada penelitian ini, Arduino digunakan sebagai pengolah data
dan sebagai pusat kontrol dari semua modul yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data jarak yang didapat dari sensor ultrasonik dan data output yang berupa suara dan getaran. Arduino Nano mengirimkan perintah untuk mengeluarkan output pada jarak yang telah ditentukan. Pengiriman perintah di sini menggunakan komunikasi Bluetooth, hingga data output dapat diterima user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Yang kita gunakan yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi wireless yang beroperasi pada 2,4 GHz dengan menggunakan frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time. Secara real time artinya hanya membutuhkan sedikit delay. Dengan jarak jangkauan sekitar 10-30 kaki. Bluetooth adalah salah satu bentuk komunikasi data secara nirkabel berbentuk frekuensi radio. Penggunaan utama dari modul komunikasi yang digunakan pada penelitian ini merupakan komunikasi antar kedua modul Bluetooth HC05 yang masing-masing berguna sebagai Bluetooth master atau pengirim dan Bluetooth slave penerima. Data yang dikirim pada komunikasi Bluetooth berupa perintah yang dikirim dari microcontroller dan dapat diterima oleh modul Bluetooth slave. Modul Bluetooth. Modul Bluetooth HC05 adalah sebuah modul Bluetooth SPP Serial Protocol yang mudah digunakan untuk komunikasi serial wireless yang mengkonversi port serial ke Bluetooth. HC05 menggunakan modulasi Bluetooth V2.0 tambah ADR Exchange Data Rate yang besar data 3 Mbps dengan memanfaatkan gelombang radio berfrekuensi 2,4 GHz. Pada modul Bluetooth HC05 dengan suplai tegangan sebesar 3,3 volt pada VCC pada pin 12. Pin 1 pada modul sebagai transmitter dan pin 2 pada Bluetooth sebagai receiver. Modul DeFlyer Mini. Modul DeFlyer Mini adalah sebuah modul MP3 serial yang menyediakan kesempurnaan integrasi MP3 WMV perangkat keras decoding, sedangkan perangkat lunaknya mendukung driver TF-Card, mendukung sistem file FAT16 dan FAT32. Modul DFP Player Mini digunakan sebagai media penyimpanan dan pemutaran data output yang akan digunakan dalam perancangan alat yang telah kami susun. Penyimpanan data output menggunakan micro SD yang diletakkan pada bagian DeFlyer Mini. Sensor proximity. Proximity switch atau sensor proximity adalah alat mendeteksi ada atau tidak sebuah objek tanpa melakukan kontak fisik dengan objek tersebut. Karakteristik dari sensor ini ialah mendeteksi objek benda dengan jarak yang cukup dekat, sekitar 1 mm sampai dengan beberapa cm. Sesuai tipe sensor yang kita gunakan. Hampir di setiap mesin produksi sekarang ini menggunakan sensor jenis ini. Sebab selain praktis, sensor ini termasuk sensor yang tahan terhadap benturan dan juga goncangan. Selain itu, mudah pada saat melakukan perawatan ataupun perbaikan dan penggantian komponen-komponennya. Motor DC getar. Beberapa pengertian dari motor DC getar yang kami search menurut Raditya Arindia. Menurut Raditya Arindia, motor DC adalah motor yang menggunakan sumber tegangan DC dan umumnya digunakan pada torsi yang relatif kecil dan menggunakan magnet permanen. Selanjutnya menurut Sumardi. Menurut si Sumardi, motor DC adalah perangkat mesin pertama yang mengkonversi besaran listrik menjadi besaran mekanik. Motor DC sering digunakan dalam rangkaian elektronika untuk penggerak roda. Motor getar DC merupakan komponen elektronika yang berfungsi memberikan
getaran sebagai output pada alat yang kami gunakan ini digunakan sebagai output yang berupa getaran yang akan diterima oleh user, pengguna dari tongkat tadi. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer digunakan untuk alarm. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang dan diafragma. Dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus, sehingga menjadi elektromagnetik. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya yang kita beri. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Frekuensi yang dikeluarkan oleh buzzer yaitu sekitaran 1-5 kHz. Baiklah, saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Pertama, spesifikasi alat. Nah, adapun bahan utama yang akan kami gunakan pada alat tersebut yaitu sensor ultrasonik, sensor proximity, Arduino Uno, Bluetooth, DF player mini, buffer, motor DC getar, baterai, dan saklar. Adapun fungsi dari bahan-bahan utama yang digunakan, yang pertama fungsi dari sensor ultrasonik. Nah, fungsi dari sensor ini digunakan sebagai pendeteksi benda yang berada di depan stick. Kemudian sensor proximity sebagai pendeteksi lubang, Arduino Uno dan Bluetooth sebagai microcontroller yang akan menghasilkan sinyal berupa suara. Kemudian ada DF player mini sebagai penghasil suara. Kemudian ada buffer motor DC getar sebagai pemberitahuan berupa bunyi dan juga berupa getaran. Kemudian ada saklar dan baterai. Selanjutnya desain. Nah, ini contoh desain sederhana yang akan kami buat, di mana kami akan meletakkan kedua sensor pada bagian ini, kemudian microcontroller pada bagian ini, dan letak buzzer di bagian ini. Nah, alat atau bahan-bahan yang akan digunakan adalah ini merupakan sensor ultrasonik, Arduino, Bluetooth, DF player mini. Ini merupakan buzzernya. Adapun cara kerja dari stick yang akan kami buat ini adalah di mana stick tersebut dapat mendeteksi benda penghalang ataupun lubang dalam jarak 1 meter. Jika stick tersebut berhasil mendeteksi benda, maka stick tersebut mengeluarkan bunyi melalui buzzer dan juga getaran melalui DC getar. Nah, karena stick ini merupakan stick yang berbasis suara, maka stick tersebut juga akan dapat mengirimkan sinyal suara melalui Bluetooth dan Arduino yang kami gunakan. DC pengguna juga dapat menggunakan headset atau earphone karena fitur Bluetooth tersedia dalam stick ini, sehingga si pengguna dapat mendengarkan sinyal suara melalui headset. Adapun bunyi atau sinyal atau suara yang disetting pada tongkat ini adalah berupa kata hati-hati. Jadi kalau misalnya stick mendeteksi benda pada jarak 1 meter, maka akan mengeluarkan suara hati-hati. Nah, si pengguna dapat lebih berhati-hati dan dapat menerka pada jarak 1 meter akan terdapat sebuah benda ataupun lubang. Nah, stick tersebut juga akan mengeluarkan bunyi halus ataupun getaran, sehingga si penyandang tunanetra dapat mengetahui terlebih dahulu jika ada penghalang di depannya. Maka si penyandang tunanetra dapat lebih berhati-hati dan lebih leluasa dalam berjalan. Baiklah, demikian desain sederhana yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari tugas ini adalah alat bantu tunanetra atau SmartTick ini bermanfaat buat penyandang tunanetra karena alat ini dapat membantu
pengguna dalam berjalan di dalam rumah maupun di luar rumah. Pengguna dapat lebih bebas dan leluasa dalam berjalan karena alat ini dilengkapi sensor. Nah, alat ini dapat membantu penyandang tunanetra dalam berjalan dan juga berpergian. Selanjutnya saran. Nah, jika alat ini akan diimplementasikan, kami mempunyai 2 buah saran, yaitu pengguna sebaiknya membawa baterai cadangan, karena pada sensor tersebut kami masih menggunakan sebuah baterai sebagai sumber daya. Kedua, pengguna sebaiknya tidak membanting tongkat karena dapat merusak sensor yang ditempel pada tongkat tersebut. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.